Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 4, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Dia menerangi jalan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya, lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Terambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Allah kadang-kadang menempatkan kita di dalam gelap. Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah terang, mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Banyak orang sangat menghendaki kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Namun ternyata setiap orang punya cara berbeda untuk merasakan kebahagiaan. Itulah yang akan kita bahas bersama dalam Renungan Harian Kristen yang berjudul Ukuran Kebahagiaan. Referensi renungan firman diambil dalam kitab Mazmur 112. Firman Tuhan adalah, Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan,
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sifat manusia tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Jika ia sudah memiliki HP atau mobil, ia ingin memiliki HP atau mobil dengan keluaran terbaru. Jika sudah memiliki baju yang bagus, maunya ingin baju dengan model terbaru. Ini dapat kita teruskan dengan keinginan-keinginan lain. Tujuan semuanya itu adalah untuk mencari kebahagiaan. Mazmur 112 memberikan resep tentang rahasia kebahagiaan. Ukuran kebahagiaan menurut pemazmur adalah takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan perintahnya. Dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, hal-hal positif yang akan terlihat kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan diri kepadanya adalah: anak cucunya akan dihormati dan diberkati atau mempunyai warisan yang istimewa. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya dan kebajikannya tidak pernah akan dilupakan. Apabila ia ditimpa kegelapan, maka segera terbitlah terang. Ia baik hati dan berbelas kasihan. Bagi orang yang murah hati, semua hal berjalan dengan beres, karena ia menjalankan usahanya dengan jujur. Ia tidak terkalahkan oleh keadaan buruk. Pemeliharaan Allah yang setia terhadap dia akan sangat berkesan pada semua orang yang melihatnya. Ia tidak takut akan kabar buruk dan tidak takut menghadapi apapun yang mungkin terjadi karena ia yakin benar bahwa Tuhan memelihara dia. Ia tidak takut menghadapi musuh-musuhnya, tetapi menghadapi mereka dengan tenang. Ia memberi dengan murah hati kepada yang berkekurangan. Kebajikan tidak akan pernah dilupakan. Ia akan mempunyai pengaruh dan mendapat hormat. Berbeda dengan ukuran kebahagiaan dunia, dunia dengan segala keinginannya selalu menawarkan kebahagiaan semu kepada kita melalui keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Tetapi mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi akan menolong kita bertumbuh dalam kehidupan rohani kita dan yang akan memberikan dampak positif dalam hidup kita hari lepas hari. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi sebenarnya kunci kebahagiaan sejati bukan apa yang ditawarkan dunia ini, tetapi apa yang Yesus berikan. Karena Dialah sumber segala berkat rohani, sebagaimana Paulus menulisnya dalam Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Ukuran kebahagiaan yang sejati bukan apa yang ditawarkan dunia, tetapi oleh takut akan Tuhan dan menyukai perintah-perintahnya. Suatu malam, seorang misionaris di Peru mengunjungi sekelompok orang percaya. Ia tahu bahwa rumah tempat mereka bertemu berada di sebuah lereng dan jalan menuju ke sana berbahaya. Ia pergi ke sana naik taksi. Sejauh bisa taksi menjangkau. Kemudian ia mulai naik menapaki jalan yang berbahaya menuju rumah itu. Malam itu gelap dan jalannya sangat sulit. Ketika ia melewati belokan, tiba-tiba ia melihat beberapa orang percaya membawa lentera yang terang. Mereka datang untuk menerangi jalannya. Ketakutannya sirna, dan ia melewati jalan yang menanjak itu dengan mudah. Dengan cara yang sama seperti itulah Allah menerangi jalan kita. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, Dia yang adalah terang dunia, memasuki kehidupan kita dan menghilangkan kegelapan dosa serta keputusasaan kita. Terang ini senantiasa menghibur kita melewati saat-saat sulit, di tengah-tengah kesedihan, masalah, sakit penyakit, atau kekecewaan.
Tuhan menerangi jalan dan menguatkan anak-anaknya dengan memberikan harapan. Harapan ini barangkali disampaikan melalui kata-kata nasihat dari sesama orang percaya. Mungkin harapan itu berupa penerangan firman Allah melalui pelayanan Roh Kudus, peneguhan yang menenteramkan sebagai jawaban doa yang sepenuh hati, atau melalui penyediaan barang kebutuhan tertentu secara ajaib. Apapun kejadiannya, Allah mengirimkan terang pada saat kita dilanda kegelapan. Yesus senantiasa memberikan terang pada malam yang gelap gulita. Memberi pinjaman, Mazmur 112 ayat 5 berkata, "Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya." Memberi pinjaman adalah bagian hidup yang sering kita hadapi. Terkadang kita menjadi peminjam atau mengutang, dan di sisi lain kita menjadi pemberi pinjaman. Alkitab tidak pernah menganjurkan orang-orang percaya untuk berhutang, melainkan memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dapat terjadi bila mana kita sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan, sehingga karena ketaatan kita tersebut, kita dapat menerima berkat Tuhan secara melimpah. Jadi, ada syarat untuk mampu memberi pinjaman, yaitu kita haruslah menerima kelimpahan berkat Allah yang dikarenakan ketaatan kita kepada firman-Nya. Hanya karena perbendaharaannya yang melimpah yang telah dicurahkan kepada kita yang memungkinkan kita mampu untuk memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan rela hati. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya untuk berhutang, melainkan menjadi pemberi pinjaman. Hal ini berarti, kita dirindukan Allah untuk tidak menjadi budak, melainkan menjadi orang yang merdeka. Orang yang berhutang berarti kehidupannya secara tidak langsung terikat kepada yang memberi pinjaman atau diperbudak, diperhamba oleh yang memberi pinjaman. Situasi tersebut tentulah tidak mengenakan bagi kita bila mengalaminya. Bayangkan, bila kita harus membayar hutang dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Andai kata kita tidak dapat membayarnya dengan kesepakatan yang telah kita lakukan dengan si pemberi pinjaman, bukankah hubungan kita pun akan terganggu? Walaupun tadinya bersahabat baik pun pastilah kita akan mengalami perasaan tertekan karena ketidakmampuan untuk membayarnya. Demikian pula dengan sahabat yang memberi pinjaman tentu merasa sedikit dongkol atau kesal karena hal tersebut. Penting diingat pula, sekalipun Allah memberi perintah untuk memberi pinjaman, kita perlu bijak dalam memberi pinjaman. Jangan asal memberi pinjaman, apalagi mempunyai niatan tertentu dengan memberi pinjaman kepada orang lain sehingga ia terjerat karena sikap kita. Sudahkah kita menjadi pemberi pinjaman yang baik, atau justru menjadi peminjam yang baik? Karena itu, jadi pemberi pinjaman yang baik, agar kita memperoleh kemujuran hidup. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 berkata, "Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya." Yang berbahagia ialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti hidupnya melakukan segala perintah dan firman Tuhan. Kebahagiaan dunia tentu akan berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Apakah yang dunia katakan mengenai bahagia? Apakah uang dan kekayaan? Pemazmur mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Penekanan kata, sangat suka, menggambarkan sebuah kondisi di atas rata-rata kebanyakan orang. Tentu kita paham bahwa pengertian, sangat suka, memiliki level di atas suka.
Pribadi yang sangat suka kepada segala perintahnya adalah pribadi yang sungguh-sungguh dan tulus melakukan segala perintahnya. Dengan kondisi seperti itu, jelas Tuhan akan berkenan kepadanya. Buah atas perkenan Tuhan adalah kebahagiaan hidup. Inilah salah satu kunci sukses kehidupan yang penuh kebahagiaan. Lakukanlah segala perintah Tuhan dan segala tugas atau pekerjaan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Jika kita mampu menjadi pribadi yang sangat suka pada perintahnya, itu juga berarti bahwa diri kita adalah pribadi yang sangat dekat kepadanya. Tentu ada sebuah hasil yang istimewa manakala kita menjadi pribadi yang sangat dekat kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan karena Allah mencurahkan anugerah-Nya kepada umat pilihan-Nya. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Dan melalui anugerah-Nya, Allah memanggil umat-Nya untuk melayaninya sebagai hamba-hambanya. Tidak demikian dengan orang berdosa. Mereka sepenuhnya tertuju kepada dunia dan kedagingan, dan dirinya menjadi tuan atasnya. Oleh sebab itu, ketika semua habis lenyap, kebahagiaan mereka pun lenyap dan pengharapan mereka pun lenyap. Begitu rapuhnya orang berdosa. Karena itu, teruslah melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita agar kita memperoleh kebahagiaan sejati. Bagaimana Tuhan penuh belas kasihan? Mazmur 112 ayat 4 berkata, menyatakan bahwa orang jujur penuh belas kasihan karena menerima pencerahan rohani dan wawasan dari Tuhan. Bagi orang jujur timbul terang di dalam kegelapan. Dia pengasih, penuh belas kasihan, dan adil benar. Bahkan dalam kegelapan, orang saleh dapat melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat karena mereka melihat dengan mata yang diterangi cahaya ilahi. Selain memperoleh kekuatan persepsi surgawi, orang yang jujur menerima hati yang penuh kasih sayang dan kebenaran karena ini adalah sifat-sifat karakter Tuhan. Memang benar, Tuhan itu pengasih dan penuh belas kasihan. Secara alami, Dia dipenuhi dengan kelembutan, kebaikan, dan kasih sayang. Kasih sayang Tuhan erat kaitannya dengan kasih dan kemurahan-Nya. Compassion adalah empati yang mendalam terhadap mereka yang membutuhkan. Berbelas kasihan, dalam bahasa asli Alkitabiah, adalah berbelas kasihan, merasakan simpati, dan mengasihani. Kasih sayang Tuhan membuat Dia sadar dan bersimpati terhadap kelemahan manusia. Raja Daud menyatakan, "Tetapi Engkau, ya Tuhan, adalah Allah yang penuh belas kasihan dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan kebenaran. Karena belas kasihan, Tuhan mendengar ketika manusia yang kesusahan berseru meminta pertolongan kepadanya." Melalui firman-Nya, Allah menunjukkan bahwa Dia penuh belas kasihan dan pengampunan terhadap orang berdosa. Meskipun Tuhan membenci dosa dan bersumpah untuk menjatuhkan hukuman atas orang-orang berdosa, hati-Nya rindu melihat setiap orang berdosa bertobat sehingga Dia tidak perlu menjatuhkan penghakiman-Nya. Bagi mereka yang keras kepala dan pemberontak yang melupakan segala yang telah Tuhan lakukan bagi mereka, Dia tetaplah Allah yang pengampun, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Bahkan setelah umat Tuhan melakukan kejahatan besar dan penghujatan, Nehemia bersaksi, "Namun setiap kali umatmu berpaling dan berseru lagi kepadamu minta tolong, sekali lagi kamu mendengarkan dari surga. Dalam rahmat-Mu yang luar biasa, kamu menyelamatkan mereka berkali-kali."
Ekspresi belas kasihan Allah yang paling mendalam dan luar biasa terdapat dalam Yesus Kristus, Putranya, yang Dia utus untuk menjadi juru selamat kita. Pelayanan Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Ketika Ia melihat orang banyak, Ia merasa kasihan kepada mereka karena mereka kebingungan dan tidak berdaya, seperti domba yang tidak bergembala. Tergerak oleh belas kasihan, Yesus menyembuhkan yang sakit, menghibur mereka yang berduka, memberi makan yang lapar, memberikan kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan memberikan keselamatan kepada mereka yang terhilang. Dalam perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan, Yesus menggambarkan betapa dalamnya belas kasihan yang seharusnya memenuhi hati setiap orang percaya. Sama seperti Tuhan yang kasihan dan mengampuni hutang hambanya, kita juga harus rela mengampuni orang lain dan menghapus hutangnya. Dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati dan perumpamaan anak yang hilang, Yesus terus menjelaskan sikap belas kasihan yang seharusnya memikat hati para pengikutnya. Yesus adalah perwujudan fisik dari belas kasih. Dia mengalami kesedihan, kesakitan, dan godaan manusia. Karena kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, Kristus menjadi salah satu di antara kita sehingga Dia dapat menyelamatkan kita. Kitab suci dengan indah mengungkapkan bagaimana Yesus, melalui penderitaannya, menjadi pemimpin yang sempurna, satu-satunya makhluk yang mampu membawa kita kepada keselamatan. Kristus menjadi daging dan darah, karena hanya sebagai manusia Dia dapat mati, dan hanya dengan mati Dia dapat mematahkan kuasa iblis, yang mempunyai kuasa maut. Yesus menghapus dosa kita melalui pengorbanan belas kasih-Nya demi kita dan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Karena Allah kita pengasih, benar, dan penuh belas kasihan, Dia memanggil anak-anak pilihan-Nya untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, lemah lembut, dan sabar terhadap satu sama lain. Rasul Paulus mendesak orang-orang percaya untuk bersikap baik hati dan penuh belas kasihan satu sama lain, saling mengampuni, sama seperti Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Yesus adalah teladan sempurna yang harus kita ikuti, dan Dia adalah penolong kita yang selalu hadir, memperlengkapi dan memenuhi kita dengan kuasa ilahi dan ilham untuk cintailah orang lain dengan kasih sayang-Nya. Mengapa kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab? Secara sederhana, kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena Alkitab itu kata-kata Allah yang ditujukan kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa Alkitab dinafaskan Allah. Dengan kata lain, itu adalah firman Tuhan untuk kita. Ada begitu banyak pertanyaan yang direnungkan oleh para filsuf dan kebanyakan orang yang dijawab Allah dalam Alkitab. Apa tujuan hidup ini? Dari mana asal-usul saya? Adakah hidup sesudah mati? Apa yang terjadi sesudah mati? Bagaimana saya bisa masuk surga? Mengapa dunia penuh dengan kejahatan? Mengapa saya bergumul untuk berbuat baik? Selain pertanyaan-pertanyaan semacam ini, Alkitab juga memberi ribuan nasihat praktis seperti bagaimana saya menemukan pasangan hidup, bagaimana memiliki pernikahan yang langgeng, bagaimana menjadi teman baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, apa itu kesuksesan dan bagaimana saya memperolehnya. Bagaimana saya dapat berubah, apa yang betul-betul penting dalam hidup, bagaimana saya harus hidup supaya nanti tidak akan menyesal, bagaimana saya dapat menyenangkan Tuhan, bagaimana saya memperoleh pengampunan,
bagaimana saya menghadapi situasi yang tidak adil dan peristiwa-peristiwa yang tidak baik dengan cara yang membawa kemenangan. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab, karena Alkitab dapat diandalkan dan tanpa kesalahan sama sekali di dalamnya. Dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya, Alkitab itu kitab yang unik karena Alkitab bukan hanya sekedar memberi pengajaran moral dan mengatakan, "Percaya saya." Sebaliknya, Alkitab memberi kita kesempatan untuk mengujinya dengan memeriksa fakta-fakta ilmiah yang disebutkannya. Orang-orang yang mengatakan Alkitab mengandung kesalahan menutup telinga mereka terhadap kebenaran. Suatu kali Yesus bertanya, "Mana yang lebih mudah untuk dikatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?" Kemudian, dia membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengampuni dosa merupakan sesuatu yang kita tidak dapat saksikan dengan mata kita. Dengan menyembuhkan orang lumpuh itu merupakan sesuatu yang orang-orang sekitarnya dapat saksikan dengan mata kepala mereka. Demikian pula, kita diberi jaminan bahwa firman Tuhan benar adanya ketika membicarakan hal-hal rohani yang kita tidak dapat uji dengan indera kita, dengan membuktikan kebenarannya dalam bidang-bidang yang dapat kita buktikan seperti ketepatan historis, ilmiah, dan dalam hal nubuat. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab karena Allah tidak berubah dan natur manusia tidak berubah, maka Alkitab tetap relevan bagi kita pada masa kini sebagaimana ketika saat baru ditulis. Pada saat teknologi di sekeliling kita berubah, keinginan dan natur manusia tetap tidak berubah. Saat Anda membaca halaman-halaman Alkitab, Anda akan mendapatkan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saat umat manusia berusaha mendapatkan kasih dan kepuasan di tempat-tempat yang salah, Allah, pencipta kita yang baik dan penuh anugerah, memberitahu kita apa yang akan memberi kita sukacita yang berkelanjutan. Firman-Nya, Alkitab, itu begitu penting sehingga Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Dengan kata lain, jika Anda ingin menghidupi hidup secara maksimal sesuai dengan rencana Allah, dengar dan perhatikanlah firman Tuhan yang tertulis. Hal itu bahkan lebih penting dari makan. Kita perlu membaca dan mempelajari Alkitab, karena begitu banyak pengajaran yang salah saat ini. Alkitab memberi kita tongkat pengukur yang dapat dipakai untuk membedakan yang benar dari yang salah. Alkitab memberitahu kita seperti apa Allah itu. Memiliki pengenalan yang salah terhadap Allah itu akan menjadi penyembahan berhala atau Allah palsu. Kita jadinya bukan menyembah Allah. Alkitab memberitahu kita bagaimana kita dapat masuk ke surga, dan itu bukan dengan berbuat baik atau dibaptis atau dengan perbuatan apapun yang kita lakukan. Sejalan dengan hal ini, firman Tuhan memperlihatkan kita betapa besarnya Allah mengasihi kita, dan dengan mengetahui hal ini kita ditarik untuk membalas kasih-Nya. Alkitab akan memperlengkapi saudara dalam melayani Tuhan. Alkitab menolong saudara mengetahui bagaimana diselamatkan dari dosa dan konsekuensi utamanya. Merenungkan firman Tuhan dan menaati pengajarannya akan membawa kesuksesan dalam hidup. Firman Tuhan akan menolong saudara untuk melihat dosa dalam hidup dan menolong saudara untuk menyingkirkannya. Alkitab memberi tuntunan dalam hidup, membuat saudara lebih berhikmat dari para guru saudara. Alkitab akan menolong saudara untuk tidak menghamburkan tahun-tahun kehidupan saudara untuk hal-hal yang tidak akan bertahan dan tidak ada gunanya.
Membaca dan mempelajari Alkitab akan menolong saudara untuk melihat apa yang ada di balik umpan yang menarik dari mata kail, pencobaan yang menghasilkan dosa, sehingga saudara dapat belajar dari kesalahan orang lain dan bukannya melakukan kesalahan itu sendiri. Pengalaman itu guru yang agung, namun ketika tiba pada tema belajar dari dosa, pengalaman itu guru yang sangat keras. Jauh lebih baik belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang darinya kita dapat belajar, baik sebagai contoh yang positif maupun negatif. Kedua-duanya sering didapatkan pada orang yang sama pada saat-saat yang berbeda. Contohnya Daud, pada saat ia mengalahkan Goliat, si raksasa, mengajar kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang dia mau kita hadapi. Saat dia menyerah kepada pencobaan untuk berzinah dengan Batsyeba, memperlihatkan bagaimana panjang dan mengerikannya akibat dari kesenangan yang sebentar saja. Pengenalan akan Alkitab memberi kita harapan dan damai yang sebenarnya ketika segala sesuatu di sekeliling kita hancur berantakan. Alkitab adalah kitab yang bukan hanya perlu sekedar dibaca. Alkitab adalah kitab untuk dipelajari supaya dapat diterapkan. Jika tidak, itu akan seperti menelan makanan tanpa mengunyah dan kemudian memuntahkannya kembali, tidak ada gizi yang diperoleh. Alkitab adalah firman Tuhan, karena itu sifatnya mengikat, sebagaimana hukum alam. Bagaimana pentingnya Alkitab dalam hidup kita tidak akan pernah dapat dijelaskan secara memadai. Mempelajari Alkitab dapat diilustrasikan dengan menambang emas. Jika saudara tidak bekerja keras dan hanya mengayak kerikil di aliran sungai, saudara hanya akan mendapat sedikit debu emas. Tetapi, jika saudara berusaha menggali, saudara akan mendapatkan upah yang lebih besar untuk usaha saudara itu. Apa nasihat orang fasik, dan bagaimana kita tidak hidup menurutinya? Mazmur 1 seolah menyajikan pilihan yang harus diambil setiap orang. Ada pertigaan dalam jalan kehidupan. Satu jalan adalah jalan orang benar, yang menuntun pada keberkahan. Yang lainnya adalah jalan orang-orang berdosa, dan itu berakhir dengan kehancuran. Prasyarat untuk mengalami kehidupan yang penuh berkah digambarkan dalam ayat pembuka. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak mengikuti jejak orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang yang mencemooh. Tetapi kesukaannya ialah pada hukum Tuhan, dan pada hukumnya ia merenungkannya siang dan malam. Orang yang diberkati tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dalam bahasa Ibrani asli, kata yang diterjemahkan nasihat adalah kata benda yang berarti sesuatu yang memberikan arahan atau nasihat mengenai suatu keputusan atau tindakan. Orang-orang fasik adalah orang-orang jahat, orang-orang berdosa, dan orang-orang yang bercirikan tidak bertuhan. Tidak mengikuti nasihat orang fasik berarti menolak nasihat apapun dari orang fasik. Hal ini mencakup menghindari pengaruh apapun yang dapat membentuk atau mengarahkan cara hidup seseorang menuju kefasikan. Berjalan melibatkan kemajuan. Oleh karena itu, ayat tersebut memerintahkan, jangan berjalan menurut nasihat, jangan menghalangi jalan, jangan duduk di kursi orang fasik. Perkembangan yang tampak ini memberikan gambaran tentang seseorang yang berjalan di samping dosa, kemudian berhenti untuk berdiri dan menerima semuanya, dan akhirnya duduk di kursi dosa untuk menikmati kesenangan sesaat dari dosa tersebut. Tidak berjalan, berdiri,
atau duduk bersama orang fasik menyiratkan menjauhi dosa dengan menghindari partisipasi dalam setiap aspek cara hidup orang berdosa. Rasul Paulus memperingatkan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak tabiat yang baik. Jangan berteman dengan orang yang cepat marah. Jangan bergaul dengan orang yang mudah marah, karena kalau tidak kamu akan mempelajari tingkah lakunya dan membuatmu terjerat. Amsal 22 ayat 24 dan ayat 25 memperingatkan. Seorang Kristen tidak dapat mengharapkan kemajuan jika ia meminta nasihat dari orang-orang berdosa atau membuat rencana dengan orang-orang yang tidak beriman. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak beriman. Apa persamaan antara kebenaran dan kejahatan? Atau persekutuan apa yang dimiliki terang dengan kegelapan? Orang yang memilih jalan hidup yang benar menghindari berpikir seperti orang fasik, berperilaku seperti orang fasik, dan bergaul dengan orang fasik. Sebaliknya, ia akan berjalan bersama orang bijak dan menjadi bijak, sebab siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang percaya yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, akan menerapkan kebenaran Alkitabiah dalam kehidupan sehari-harinya, membiarkan firman Tuhan menjadi pelita yang menuntun kakinya dan terang bagi jalannya. Kesukaannya adalah pada hukum Tuhan, dan dia bermeditasi berdasarkan hukumnya siang dan malam. Kata Mazmur 1 ayat 2. Orang yang demikian akan bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani. Allah memberkati jalan orang benar karena mereka takut akan Tuhan dan senang mentaati perintah-perintahnya. Daripada menikmati dosa dan hal-hal duniawi, mereka menjalani kehidupan yang bersih dan tak berdosa sebagai anak-anak Allah, bersinar seperti lampu terang di dunia yang penuh dengan orang-orang yang jahat dan sesat. Mengasihi Tuhan dan menaati firman-Nya akan menghasilkan berkat yang melimpah. Ketika kita membaca kitab suci setiap hari, mempelajarinya, menghafalkannya, dan merenungkannya siang dan malam, pemikiran kita berubah. Kita tidak lagi mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita tidak lagi berjalan menurut nasihat orang fasik. Kami tidak meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini. Sebaliknya, Tuhan mengubah kita dengan mengubah cara berpikir kita. Maka kita bisa mengalami kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Orang yang mengikuti nasihat orang fasik mendengarkan nasihat duniawi, membuat rencana bersama orang fasik, dan dengan sengaja ikut serta dalam cara hidup orang berdosa. Roma 8 ayat 5 sampai ayat 7 menggambarkan orang-orang ini sebagai orang-orang yang hidup menurut daging, dan pikiran mereka tertuju pada keinginan daging. Sebaliknya, mereka yang hidup sesuai dengan roh, pikirannya tertuju pada apa yang dikehendaki roh. Pikiran yang dikuasai daging adalah maut, tetapi pikiran yang dikuasai roh adalah kehidupan dan kedamaian. Pikiran yang dikuasai daging memusuhi Tuhan, ia tidak tunduk kepada hukum Allah, dan ia juga tidak dapat tunduk. Allah memanggil anak-anaknya untuk memilih jalan kebenaran untuk diasingkan. Kudus, Dia memanggil kita keluar dari kegelapan untuk berjalan dalam terang-Nya. Itulah jalan menuju keberkahan hidup dan kedamaian. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.